Kayak sudah ngelihat anak-anak di bawah umur 5, 6, 7 tahunan lagi ngent di depan umum. Dan kelakuannya itu seperti mereka sudah pro banget, sudah hal biasa mereka lakukan berkali-kali, dan seperti tidak ada perasaan yang salah mereka melakukan itu di depan umum. Dan pertanyaannya, anak-anak ini belajar dari mana? Apakah dari handphone, tontonan mereka tidak disupervisi oleh orang tuanya atau orang dewasa? Atau anak-anak ini adalah korban dari pelecehan atau enggak grooming? Karena menurut Miss Bong, cukup aneh untuk anak-anak itu melakukan di depan umum, ditontonin orang dewasa yang merekam ini, dan dia biasa aja gitu loh, kayak nothing wrong with what they do. Jadi mungkin anak-anak ini diajarin kalau berbuat seperti itu adalah hal yang biasa, dan that's okay, makanya mereka berani. Ini adalah salah satu contoh pentingnya pendidikan seksual untuk anak-anak. Kalian bisa ngajarin ini apa, itu apa yang boleh disentuh, apa yang nggak boleh disentuh. Kalian harus ngajarin mereka cara menolak dan lain-lain. Sayangnya di Indonesia, mendidik anak-anak tentang pendidikan seksual dianggap kita itu sedang mendidik mereka untuk melakukan seks bebas. Padahal sebenarnya ketika anak-anak itu penasaran, mereka itu malah pingin nyobain. Miss Bong dulu sekolah di Singapura, dan di Singapura itu anak-anak kecil pun sudah diajarin tentang pendidikan seksual supaya mereka tidak ceroboh. Heboh nggak anak-anaknya? Heboh, anak-anaknya jerit-jerit itu di aula sekolahan, tapi tingkat kehamilan di bawah umur nggak sebanyak itu. Sedangkan di Indonesia banyak banget anak-anak sebenarnya dilahirkan dari orang tua yang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Dan anak-anak ini kalau tidak diajarin pendidikan seksual, mereka mungkin akan menjadi korban grooming atau nggak korban pelecehan. Banyak banget di TikTok ini, banyak banget kok. Nanti kapan-kapan Miss Bong stitch dia one or two. Dan anak-anak ini juga kemungkinan ketika mereka sudah beranjak pubertas gitu ya, mereka sudah datang bulan, anak-anak ini bisa hamil. Dan mereka melakukannya itu tanpa mereka sadar mereka bisa hamil. Mereka nggak tahu, dipikir hanya perbuatan atas nafsunya aja atau nggak keinginan mereka sebentar. Dan ketika anak-anak ini hamil, mereka tidak akan tahu caranya bertanggung jawab. Indonesia ini belum seperti negara seperti Amerika atau Eropa, di mana anak ketika mereka belum siap hamil atau nggak punya anak, janin itu di usia berapa bisa dilepaskan gitu ya. Istilahnya adalah aborsi. Di Indonesia kebanyakan adalah dilahirkan atau enggak, mereka memilih untuk aborsi lewat jalur yang tidak benar. Akhirnya banyak komplikasi, sakit, makanya banyak yang tiba-tiba mereka nggak bisa punya anak lagi dan lain-lain. Orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Kalian perhatikan anak kalian, dan kita sesama orang dewasa, kita juga membantu orang tua lain untuk memperhatikan anak mereka apabila mereka melakukan hal-hal yang salah. Kita ngeliat hal seperti itu, kita tegur, kita panggil, kita kasih tahu mereka. Jangan direkam dan jangan disebarkan. Kalian bayangin masa depan anak itu dari kecil sudah dikenal sebagai anak yang bandel. Padahal belum tentu mereka ngerti apa yang sebenarnya terjadi.